dan juga sebuah kehidupan mereka dan juga perjalanan mereka itu sebagai suami istri. Jadi itu yang akan menangin hati klien pas lagi kita syuting gitu kan, try get to know the client even more kayak gitu-gitu. Nah terus again ya, kan ini apalagi overseas ya, biasa kalau overseas kapalnya cuma bisa nerbangin fotografer sendiri aja gitu. Nah waktu itu aku sendirian, terus gak ada asisten-asisten kan, ya nggak ada yang pegang-pegangin gitu. Jadi udah pakai 2 body gitu kan, terus yang satu 2470, satu 85 gitu kan. Nah aku karena aku memang mulai dari Singapura dan memang Singapura kayak begitu gitu loh, rata-rata fotografer, videografer ya udah gitu sendirian gitu kan. Tempatnya sempit terus gimana, jadi udah terbiasa. Nah satu hal sebagai wedding photographer atau videographer itu penting banget untuk jaga kondisi ini ya, muscle-musclenya atau badan, karena aku dulu pernah injured gitu. Jadi aku tuh passion banget dalam take foto ataupun video sampai saking lupa gitu ya. Jadi kalau pas lagi foto gitu kan, kayak kemarin ke Bromo gitu kan, udah dinginnya nggak tau kayak apa, tapi pas lagi foto ya seru, tapi setelah itu baru berasa dingin gitu. Jadi waktu itu wedding juga gitu, udah take-nya, wah pokoknya satu hari bangun jam 5 ya kan, terus udah gitu selesai jam 12 malam tuh udah nafsu banget ya, pokoknya semua di foto, udah nggak tahu kondisi badan kayak apa, sampai akhirnya pernah injak tuh dari sini sampai sini. Akhirnya aku mesti disiplin yang namanya olahraga, berenang gitu kan, tiap hari kayak gini-gini, terus udah gitu olahraga juga. Memang aku nggak terbayang bahwa aku bisa ngelakuin ini for long sih gitu ya, tapi akhirnya ya puji Tuhannya ya memang ada ini ada selalu ada inquiry kayak gitu-gitu, jadi sampai sekarang masih 5-6 tahun. Nah yang aku bisa saranin nih untuk semua fotografer, videografer gitu ya, ini yang selalu aku kasih tahu juga ke tim-timku gitu loh, kalau shoot wedding ya ini penting juga. Ini ada satu website sih bagus banget ya, ppmac.com. Itu dia ada cara-caranya nih sebagai wedding. Kalau ngangkat barang berat jangan begini posisinya gitu, pasti injured, itu pasti lower back pain kayak gitu-gitu tuh penting. Terus kayak nah kayak gini-gini nih kita mungkin ngeliat alah ngapain sih. Tapi kalau udah ngerjain 5-6 tahun sih, I'm like this desperately man, every day. Jadi sebelum syuting, setelah syuting, ya itu sesuatu yang penting. Apalagi kalau kalian ngelihat diri kalian itu ya, maksudnya untuk ke future-nya ya bakalan terus berkembang ya gimana-gimana. Ya hal-hal kayak ini sangat penting sih. Terus pokoknya bisa itu ya, ini karena nggak ada internet, tapi kalian bisa ke ppmac.com itu untuk pelajari semua, itu juga penting lah gitu kurang lebih. Dan juga exercise, olahraga kayak gitu-gitu itu penting sih gitu loh. Akhirnya ya sekarang jadi lebih bagus sih, nggak kayak dulu ya. Kayak dulu udah habis foto wedding tuh besokannya nggak bisa bangun gitu sampai malam gitu, nggak mau masuk McDonald's atau nganterin gitu kan. Nah kalau sekarang ya setelah olahraga it's getting better gitu, jadi itu juga penting lah buat fotografer, videografer. Nah aku mau bahas lebih lanjut sih sebenarnya, banyak yang aku mau bahas. Abis ini aku mau bahas album, konsep, dan juga ke video gitu. Tapi sebelum ini mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Nanti takutnya terlalu banyak informasi gitu. Iya. Kalau ngatur mood, saya kan couple, iya. Ada modelnya ya. Terus dengan cuaca segala macam. Iya. Mood. Ada selain mood tetap kayak gitu tuh gimana? Moodnya jaga mood couple-nya atau mood fotografernya? Kalau kita ya. Kalau misalnya kita sih ya terus terang nomor satu take foto itu sendiri aja sesuatu yang enjoyable. Ya maksudnya bener-bener hobi lah ya, bener-bener pas take foto tuh sesuatu yang menyenangkan. Nah biasa kalau misalnya kita udah menemukan bahwa itu adalah passionnya kita, take foto itu ya biar gimana pun bisa lebih enjoy. Karena memang kalau ngomongin cuaca ya, wah itu memang stres banget sih kadang. Kayak kemarin kita baru take di Australia gitu kan, terus cuacanya dibilang itu hari itu pokoknya 10 derajat, terus udah gitu bakalan hujan, dan kita butuh outdoor shoot gitu kan. Nah kayak gitu-gitu semua mood ya, bisa dibilang semua mood dari bridesmaid-nya, groomsmaid-nya, parents-nya semua itu tergantung semua moodnya dari fotografernya. Nah satu hal sih, aku memang pertama itu adalah hobiku. Kedua, kita mesti yang namanya learn to enjoy to work under pressure.
Jadi semakin ada pressure, semakin kita merasa ter-challenge gitu. Dan jangan takut dengan yang namanya kesalahan. Itu penting banget. Karena yang namanya kita ya, kita kan nggak tahu medannya, apalagi misalnya baru ke Australia, kita nggak tahu medannya gimana. Kita kan nggak tinggal di situ, gitu. Jadi jangan takut buat satu kesalahan. Terus aja pokoknya coba, ya kan. Misalnya, aduh ini gimana nih? Waktu itu hujan gitu kan. Oke udah berteduh dulu di sini, berteduh juga di tempat teduhnya juga. Oke udah foto di sini, gitu kan. Nah, misalnya jelek nih ternyata, ya tetap pede aja. Iya bagus. Ayo kita pergi ke tempat lain. Kayak gitu-gitu penting juga. Jadi pertama jaga moodnya couple-nya. Terus udah gitu ya kitanya juga just be happy with all the challenges, with all the failure gitu kan ya. Jangan pernah merasa aduh gimana, jangan dipikirin terlalu lama gitu. Misalnya udah salah gitu pikirin aduh jelek ya, aduh gimana ya, aduh gitu. Ya jangan pokoknya jangan takut. Aku sendiri kalau ditanya ya kesalahan macam apa yang aku udah buat yang gila dan kira bisa gila gitu. Pernah ada satu kali sih ya gila pula, wah udah menjeduhkan pada ini apa, pada dinding gitu kan. Tapi jangan takut salah gitu. Kesalahan itu sesuatu yang wajar. Terus berkreasi, terus berkreativitas itu pasti enjoy. Aku sendiri enjoy karena ya itu aku senang lah ya take foto gitu loh. Terus work under pressure gitu, kayaknya ada challenge gitu. Makanya aku suka naik gunung gitu kan. Teman-teman cewekku gitu, teman-temanku kalau yang cewek-cewek mau kemana nih shopping segala macam, aduh naik gunung yuk, nggak ada yang mau gitu. Jadi mesti cari para pria gitu. Jadi ya learn to enjoy under challenge, under pressure. Terus jangan takut yang namanya kesalahan, pikir gitu. Jadi satu hari itu bisa enjoy karena you never blame yourself juga gitu. Kalau misalnya ini dan gak terlalu lama akhirnya bisa menciptakan kreativitas baru terus-terusan. Jadi kalau ada misalnya 10 spot, it's okay to get like maybe 2 to 3 spot itu gagal nggak apa-apa gitu. Tapi ya jangan ngomong ke klien, bilang ke klien, ya bagus, oke mari kita pindah ke tempat berikutnya gitu kan. Kayak gitu-gitu ya. Itu salah satunya sih. Mudah-mudahan menjawab mungkin yang ini. Ada yang ini mau ditanya lagi? Kalau couple-nya yang gamut. Nah, kalau couple-nya yang gamut, oke, aku pernah ada satu challenge banget nih waktu kemarin take pre-wedding ya. Pre-wedding itu memang lebih aku berasa lebih stressful daripada wedding day. Karena wedding day itu kan walaupun couple-nya mungkin nggak gitu ramah ya sama kita, tapi kan toh itu event ya. Event kan ya nanti ada terjadi juga toh misalnya ya siapa sih lu gitu, gue juga gak kenal sama lu gitu kan, maksudnya si bride sama fotografer, tapi pasti ada aja yang namanya bridesmaid-nya datang lah, terus dia senyum lah, aduh udah lama gak ketemu gitu-gitu kan di take kan. Jadi foto tuh tetap ada yang bagus. Nah, aku berasa challenging yang paling besar itu pas pre-wedding. Kalau pre-wedding itu kan gak ada orang lain yang mengangkat moodnya kecuali kalian gitu. Dan waktu kemarin, for example aku pre-wedding ke Sydney, itu kita spend 3 hari. Nah, spend 3 hari itu memang cuma ceweknya aja yang pengen foto. Cowoknya itu aduh, saya tuh gak mau foto gitu loh. Dan udah jutek banget gitu. Udah aduh gak tau gimana deh. Nah, terus waktu itu ya aku selalu ingetin pada diriku sendiri bahwa aku harus menempatkan posisiku sebagai teman mereka gitu. Jadi bangun hubungan kayak misalnya hal-hal kecil kayak misalnya pas lagi mau makan gitu ya, makan terus udah gitu minta tolong si groomnya, kan si bride-nya minta tolong groomnya beliin makanan. Nah itu kan bukan kerjaan gua ya, maksudnya ya disuruh groomnya beli makanan ya beli makanan. Tapi gua sebagai fotografer, I try to do extra mile for this relationship gitu. Jadi aku ikut juga groomnya gitu loh. Yuk aku bantu kayak gitu-gitu. Itu hal-hal kecil yang bisa buat mereka terbuka dengan kita. Terus udah gitu kayak pas lagi kita foto di lighthouse, ada satu bule gitu kan tiba-tiba datang, mau foto nggak sama Ferrari saya? Waduh, langsung semenjak itu hari pertama tuh ya, semenjak itu wah langsung grupnya senyum lebar gitu kan, wah Ferrari ya katanya. Terus udah gitu Ferrari-nya warna merah gitu kan, terus langitnya biru gitu kan, terus ininya gerasnya hijau, terus ada burung-burung gitu kan. Jadi kalau cuma langitnya biru, ininya hijau dan ada burung-burung, ceweknya sih seneng, cowoknya udah males banget gitu. Nah terus jadi kayak gitu, mau foto nggak sama Ferrari saya gitu kan? Ferrari bisa saya bawa ke sini lah, ke park. Aduh itu benar-benar untung banget lah gitu ada bule itu ya. Nah kita sebagai fotografernya juga ini maksudnya bantuin gitu kan. Oh iya boleh itu kan gini-gini terus bantuin urus kan, kita bantuin urus gitu kan segala macam. Gimana mau foto nggak? Iya mau
senyum, nanti Facebook ke saya, tag saya ya gitu, saya mau pamer sama teman saya gitu, kayak gitu. Ya jadi hal-hal kayak gitu terus biasanya untuk aku tuh bantuin hal-hal kecil kayak misalnya mereka kan biasa tuh misalnya mereka stres tuh dalam satu hari itu, terus kayak misalnya mereka cari-cari handphone gitu kan, ya kayak gitu-gitu dibantuin gitu, dicari kayak gitu-gitu ya. Biasanya itu juga bisa bantu mereka terbuka gitu kan gitu. Karena memang ada klien yang nggak pernah ketemu sama saya, jadi nggak pernah ketemu, tiba-tiba pokoknya telepon 1 tahun sebelumnya, telepon, saya mau pesan ini ya, masih ada kan schedule-nya? Ada, iya oke, untuk tahun depan bulan Juni gitu kan, oh ya oke. Terus nggak pernah ketemu, pas weddingnya baru ketemu, ya kan? Gimana? Maksudnya nggak kenal ya gitu, apa namanya? Gimana akhirnya kita ketemu, apa kabar gitu kan? Bisa tidur nggak? Oh saya aja nggak bisa tidur gitu kan, kayak gitu-gitu deh. Apa namanya, terus ya kalau si bride masih jutek gitu kan, masih stres gitu ya, kita mungkin bantu dia kira-kira dia stresnya apa sih gitu. Terus hal-hal kecil kita bantuin dia gitu untuk settle gitu. Saya dia pasti mama mana, oh cari mama bentar, tante gitu. Padahal kita fotografer ya, nggak ngurus lah kayak gitu, tapi ya kayak gitu-gitu juga bisa bantu ini ya sih moodnya si couple sama si bride-nya lah ya, terutama sama groomnya gitu ya gitu. Oke kan? Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan tanya sih. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita bergerak ke video? Ya. Kalau untuk menyusun story-nya sudah ada rangkaian pattern atau gimana? Oke, story gini, kalau story wedding day. Kalau story wedding day itu biasa kita cuma bisa bikinin pas udah ya terjadi gitu ya, karena ya pas udah terjadi baru tahu kan ada apa. Terus kayaknya tadi kalau kalian lihat foto montage yang pertama itu grupnya kan ngomong yang teriak gitu, itu baru kepikiran kayaknya ini bagus di video ini jadi saat ini. Terus ya baru di plan ya pas 2 jam itu doang baru bisa dikonsep. Tapi kalau pre-wedding kita bisa try untuk konsep ya mungkin aku share kayak misalnya ada salah satu pre-wedding. Jadi ada salah satu couple ini dia pesan semuanya ya, pre-wedding, fotografi, terbangin kita ke Hong Kong gitu ya, ke Macau, terus dari gitu weddingnya di wedding day-nya yang di Bali, sama mereka mau show ke wedding di Indonesia. Terus ya sama videografinya juga gitu, jadi semua gitu. Nah, salah satu yang kita konsepin semuanya nih. Jadi kalau misalnya klien tuh pesan semuanya, itu dari ketemu itu biasanya kita konsepin semua sampai ke fotonya, videonya, albumnya, ceritanya gitu. Jadi pas lagi wedding, ya pas lagi ketemu, ya pertama tanya-tanya aja gitu kayak ketemunya gimana, gitu, jatuh cintanya gimana, gitu kan. Terus kayak gitu, gimana sih your first impression waktu ketemu sang cewek gitu kan. Terus sang ceweknya juga ditanya nah udah gitu ditanya kira-kira selama ini apa sih yang berkesan dalam relationship-nya kalian gitu kan. Terus proposalnya gimana sih proposalnya gitu. Terus kira-kira kalian punya tema weddingnya kayak apa gitu kan. Biasa kan bride tuh punya satu tema ya buat wedding itu kayak European gitu misalnya, atau enggak apa. Nah kayak gitu-gitu baru kita bikinin. Biasanya kita bikinin boardnya gitu ya, misalnya. Nah kayak misalnya kayak gini. Gimana nih? Oh ini. Nah misalnya kita bikinin tuh misalnya konsep pertamanya ya, si cowok masih ceweknya. Kesannya si cowok terhadap si ceweknya very cute gitu kan. Terus kesannya si cewek terhadap si cowoknya tuh very gentle. Terus kira-kira first kiss-nya waktu itu jadiannya gimana? Jadiannya tuh waktu mereka dance together di club, and then they have the first kiss there. Di situlah dia mereka jadian. Udah gitu gimana yang berkesan buat relationship. Nah pokoknya kayak gini. Terus kita konsepin juga kira-kira kostumnya. Nah misalnya kayak gini ya. Ya misalnya ini proposalnya ya. Proposalnya waktu itu si ceweknya dikagetin sama cowoknya. Di kamarnya tuh udah dihias-hias dengan balon kayak gitu-gitu. Terus cowoknya tiba-tiba cowoknya ngumpet gitu kan, ceweknya pulang terus gitu, wah
gitu, terus ada laptop terbuka kan, will you marry me kayak gitu-gitu. Terus ya, oh kayak gitu. Terus kita konsepnya pre-weddingnya ini pre-wedding. Nah terus udah gitu misalnya ya apa kesan ya our first impressionnya gimana, terus kira-kira gayanya, terus kira-kira bajunya. Ya ini semua kita ambil dari Google lah ya kira-kira. Terus lu pakai baju kayak gini, karena mereka have no idea what kind of clothes they have to wear gitu kan. Terus what they have no idea apalah gitu, nggak ada deh ide-idenya. Jadi kita bantu mereka. Kalau di sini kayaknya ada ya, kayak pre-wedding itu ada yang bantu ya. Namanya pre-wed stylist berarti. Ya kalau di Singapura nggak ada. Ya gitu. Kita harus bantu juga mereka lakukan itu. Nah, terus udah gitu nanti dari situ jadi sebuah cerita ya. Jadi pas lagi pre-weddingnya itu jadi pas lagi pre-weddingnya itu bisa dibikin nah ini misalnya. Nah ini pre-weddingnya mereka ya waktu di Hong Kong. Temanya mereka itu European ya. Jadi nah ini di Macau Connection. Ntar ya aku mau nunjukin yang. Jadi mereka kan ketemunya di klub tuh. Jadi ya kayak gini-gini nih, kayak propsnya pakai wine yuk gitu. Terus kayak gitu, kalian dance lagi dong gitu. Kan ingat gak kalian first kiss-nya kan di dance gitu, bla 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 bla. Terus kayak gitu di teks seperti ini. Terus kita bikinin juga di kamar mereka di Macau gitu ya. Kita bikinin sekali lagi yang terjadi waktu proposal. Apa namanya? Nah, eksternal seperti ini juga menangin hati klien. Jadi biasanya kalau kita bikin seperti ini udah pasti otomatis kliennya kerjasama banget sama kalian, senyum lah, udah seneng lah sama kalian gitu. Karena kayaknya imagine ya kayak gini-gini sebenarnya nggak diminta gitu, tapi mereka kita do extra mal buat mereka. Dan bayangin kita mesti bikin balon-balon ini di Macau, di tempat yang maksudnya apa namanya ya kalau di Singapura gitu kan kita udah tahu lah pokoknya di sini kalau tiup balon di sini, bikin balon gas di sini. Ya kalau di Macau terus pakai bahasa Cina ya, nggak ada yang bisa bahasa Inggris ya. Ya biar Cina bang ya bingung juga gitu. Jadi ya pada akhirnya ekstra mal seperti ini yang buat klien juga feel very touch lah gitu intinya. Jadi apa ya kita bikin begini bunga kayak gini-gini. Nah jadi akhirnya, kayak gini-gini kan buatnya juga kita yang bikin ya. Ini semua nih jadinya bakal jadi satu cerita nih nanti di albumnya. Dari Venetian-nya. Terus udah gitu ini satu cerita lagi kok. Jadi ada, mungkin aku langsung kasih lihat aja deh ininya apa ininya ya, wedding albumnya tuh jadinya begini. Jadinya nah seperti ini ya kan. Dijadiin photobook jadi kayak sebuah cerita misalnya gini ya. Nah jadi dibikin harus surprise gimana gitu kan. Ini waktu itu jadi yang berkesan buat cowok itu waktu satu kali si ceweknya bikin surprise, terus culik dia, matanya ditutup segala macam, diculik, terus tiba-tiba ada di pantai Sentosa untuk ngerayain ulang tahunnya dia. Jadi dibikin konsepnya gitu. Jadi sebuah cerita. Terus udah gitu ya ada quote-nya kan, there is no surprise more magical than the surprise of being loved gitu. Jadi ya kayak gini-gini, ini pas lagi di Macau ya, happy birthday for special boy gitu-gitu. Jadi ini konsepnya perusahaan ya, our company is like that gitu ya. Kita lebih suka mempersembahkan sebuah cerita. Jadi waktu 20-30 tahun kemudian itu mereka melihat sesuatu yang berkesan buat mereka gitu. Nggak cuma pose ada sih, tapi nggak cuma pose doang gitu, tapi dicampur-campur dengan cerita-cerita seperti ini. Nah, terus udah gitu buat sang cowok buat sang cewek yang paling berkesan itu adalah waktu si cowoknya melakukan satu proposal kan di kamarnya ya. Di kamarnya kayak gitu-gitu. Nah, terus ini dibikin apa konsep ini divideoin juga. Jadi konsep ini divideoin juga. Jadi cerita ini ada di albumnya, ada di pre-weddingnya gitu kan. Kayak gitu-gitu jadi sebuah cerita. Nah kayak gini-gini ya kita juga yang bantu siapin kayak gitu-gitu. Terus kayak ya ini Macau. Nah
karena mereka pesan video dan foto, kita juga temanya European, kita juga bikinin jadinya bentuknya kayak koper gitu ya, koper vintage gitu loh. Terus kayak gitu ada tempat CD-nya, tempat albumnya, nanti ada wedding day-nya juga ditaruh semua dalam satu koper. Pokoknya satu koper itu udah video, foto, pre-wedding semua gitu. Jadi ini juga seneng juga gitu loh mereka. Nah, terus ya memang zaman sekarang susah sih kalau mau semuanya dibuat ke DVD bisa gila. Jadi ya harus pakai thumb drive gitu. Jadi kayak dibikin di thumb drive. Nah ini suitcase-nya gitu. Jadi kalau kalian berminat untuk print hal-hal seperti ini bisa datang ke ini, ada contoh-contohnya nih dari Photolink, dan juga person in charge-nya adalah Ibu Olga. Ibu Olga. Ya. Bisa lihat contoh-contohnya dan sebagainya. Terus juga ada katalognya di sini, bahan-bahannya gitu ya. Jadi kalian bisa lihat kalau memang berminat di sana. Nah, jadi kita konsepin semuanya seperti itu. Mau langsung aku tunjukin videonya biar nyambung ya, satu couple ya biar nyambung, nanti baru ini lagi. Banyak banget yang mau aku kasih lihat dia. Oke, video. Nah, videonya jadinya itu semua pas lagi mereka prepare kita kan take foto, terus kita juga take juga videonya dikit-dikit.